malam. Di sini kami dari kelompok 3, ada saya Sakti Kautagalung dan teman saya ada Setia Putri dan ada Nadia Komaniti. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami tentang pengembangan sistem pendukung keputusan pemilihan siswa berprestasi dengan metode SAW berbasis situs web. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Setia Putri. Nah, disinilah terbelakang di mana di era perkembangan teknologi saat ini, pemanfaatan teknologi menjadi sangat mudah dan menyelesaikan dalam permasalahan. Dengan bantuan teknologi, komputasi dapat menyelesaikan permasalahan perhitungan kriteria untuk memilih peserta didik yang berprestasi. Dengan kita memanfaatkan SPK pengajar, dapat dengan mudah pemilihan peserta didik yang mendapatkan prestasi dengan memasukkan data nilai yang telah didapat. Nah, rumusan masalah di sini yakni dirumuskan dengan bagaimana merancang sistem pendukung keputusan siswa berprestasi berbasis web menggunakan metode SAW. Tujuannya penelitian di sini ialah membangun sebuah sistem pendukung keputusan siswa berprestasi berbasis web menggunakan metode SAW, Simple Additive Weighting. Nah, penelitian terdahulu di sini penelitian dilakukan oleh Fajar Wahyudi Farmadi dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa Berprestasi di MTS SMA Sediki dengan metode SAW, Simple Additive Weighting. Nah, di sini tujuan penelitian ingin membuat sistem pendukung keputusan yang dapat membantu guru atau pihak sekolah dalam pemilihan siswa berprestasi. Nah, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode SAW, merupakan suatu metode dengan konsep dasar metode ini ialah mencari penjumlahan terbobot dari ranting kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode ini membutuhkan proses normalisasi matriks kebutuhan X ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua ranting alternatif yang ada. Nah, setelah dilakukan pengujian SAW, dari 23 calon siswa berprestasi telah dapat terpilih siswa berprestasi dengan nilai tertinggi sesuai dengan parameter yang sudah ditentukan. Di sini siswa berprestasi yang terpilih yaitu Taufan Nur Islamiyah dengan nilai 0,95, di mana nilai dari siswa tersebut di atas nilai dari siswa-siswa lainnya. Dengan demikian, metode SAW ini mampu memberikan rekomendasi pemilihan siswa berprestasi baik dengan hasil perhitungan lebih cepat dan akurat, sehingga yang dihasilkan dapat digunakan sebagai pendukung keputusan. Nah, definisi sistem pendukung keputusan yaitu sistem pendukung keputusan atau bahasa Inggrisnya biasa disebut Decision Support System atau bisa disebut dengan DSS. Nah, di sini adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan permasalahan atau kemampuan perkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Nah, di mana kondisi di sini bersifat semi terstruktur dan tak terstruktur. Masalah semi terstruktur di sini ialah masalah yang tidak memiliki aturan atau langkah-langkah yang jelas untuk diikuti. Namun ada beberapa panduan atau informasi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya bisa termasuk masalah di mana beberapa aspek struktur tidak didefinisikan, tetapi masih ada banyak ketidakpastian atau variasi dalam elemen tertentu. Nah, masalah tak terstruktur ini di mana masalah yang tidak memiliki struktur atau aturan yang jelas sama sekali. Tidak ada panduan yang dapat diikuti atau model yang dapat diterapkan secara langsung. Contohnya, bisa mencakup situasi di mana informasi yang diberikan sangat minim atau masalah tersebut sangat kompleks dan
dan tidak dapat dibatasi oleh kerangka atau aturan tertentu. Metode SAW sering juga dikenal istilah metode penjumlah terbobot. Nah, konsep dasar pada metode ini ialah untuk mencari penjumlahan terbobot dari ranting kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut, di mana proses ini membutuhkan normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua ranting alternatif yang ada. Selanjutnya pada slide tahapan akan dijelaskan pada teman saya Nadia Komanisi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai tahapan-tahapan yang akan dilakukan pada pemulihan proyek kali ini. Yang pertama yaitu ada menentukan kriteria, di mana biasanya disimbolkan dengan huruf C. Kemudian menentukan bobot di setiap kriteria dengan simbol W, dan juga menentukan matriks keputusan dengan simbol A. Yang keempat, menentukan matriks keputusan ternormalisasi dengan R. Kemudian menentukan ternormalisasi terbobot dengan V. Dan yang terakhir yaitu untuk menentukan perankingan. Untuk di sini untuk pengujian yang pertama kita harus menentukan setiap kriteria, di mana tadi dilambangkan oleh huruf C, dan juga untuk bobot di sini di mana kami memiliki 4 kriteria dan masing-masing kriteria sudah memiliki bobotnya masing-masing. Untuk C1 di sini memiliki bobot 0,35 atau 35%, kemudian C20 tiap kriteria di mana tadi dilambangkan oleh huruf C. Dan juga untuk bobot di sini di mana kami memiliki 4 kriteria dan masing-masing kriteria sudah memiliki bobotnya masing-masing. Untuk C1 di sini memiliki bobot 0,35 atau 35%, kemudian C2 0,25 atau 25%, kemudian C3 ada 25% dan C4 ada 15%. Kemudian untuk membuat matriks keputusan, di sini nilainya sudah didapatkan pada data. Nah, di mana untuk alternatifnya di sini ada 5 dan juga kriterianya ada 4. Dan masing-masing sudah ada dilampirkan pada jurnal ataupun makalah. Nah, kemudian untuk menentukan matriks keputusan ternormalisasi. Nah, di sini untuk bahagian kriteria dan alternatif yang sebelah kiri tadi sudah kita dapatkan untuk matriksnya. Nah, sekarang dimana untuk rumus sendiri yaitu kita umpama ingin mencari A1. Nah, A1 di sini kan 85. Maka dari itu A1 dibagi dengan maksimal dari seluruh nilai. Nah, dapatlah 85/85 hingga hasilnya sama dengan 1. Untuk menentukan ternormalisasi terbobot, nah di sini dimana kita ketahui bahwasannya tadi bobot, nah ini ya teman-teman, mulai dari C1 hingga C4 ada 0,35, 0,25, 0,25 dan 0,15. Nah, maka pada bagian V di sini kita umpamakan mencari A1 terlebih dahulu, di mana nilainya 1, 0,25, 0,75 dan juga 0,2. Maka setiap nilai daripada kriteria dikalikan sesuai dengan bobot kriteria tersebut. Nah, dimana tadi C1 nilainya 1 dan bobotnya 0,35, begitu juga dengan C2, C3 dan juga C4. Nah, sehingga didapatkan hasil 0,63, ini kita letakkan di sini. Nah, begitu juga dengan alternatif A2 sampai dengan A5 yang hasilnya akan seperti ini. Sekarang kita akan melakukan menentukan perankingan, di mana untuk perankingan kita sudah mengetahui nilai daripada normalisasi terbobot. Kita hanya tinggal mengurutkan posisi mana paling tinggi. Maka di antara kriteria-kriteria tadi kita dapatkan alternatifnya ada 5, dan di antara 5 alternatif ini nilai tertinggi didapat oleh A5 yaitu 0,9794, kemudian di posisi kedua ada A3, A2, A1 dan di perankingan terakhir ada A4. Dan dimana nama
nama alternatif sudah ada pada makalah. Baik, di sini untuk implementasi daripada program yang dijalankan. Nah, untuk tampilan awal di sini ada login form SPK. Nah, di mana untuk bagian username itu kami buat admin dan di password juga admin. Kemudian kita login. Oke. Nah, di sini pada tampilan home terdapat tulisan selamat datang di sistem pendukung keputusan siswa berprestasi dengan berbasis website dengan metode SAW dibuat oleh Sepia dan juga Nadia Komanesi. Nah, di sini saya akan menuliskan satu nama teman kelompok saya lagi. Lebih bagus seperti ini saja. Ini kita hapus, kemudian ini dihapus, kemudian Ctrl V lagi di sini. Di sini ada Sartika Hutagalung, NIM-nya 2007-1028. Oke, kita Ctrl S atau save. Kemudian kita buka kembali browsernya dan kita refresh. Nah, maka sudah berubah ya teman-teman. Di sini ada Sepia Putri, Nadia, dan juga Sartika Hutagalung. Kemudian pada tab berikutnya ada kolom data alternatif. Yang ini adalah data yang sudah coba kami masukkan. Kita akan menambahkan satu data lagi. Contohnya di sini mungkin Muhammad Hasik begitu ya. Kelas mungkin 9A, NISN-nya terserah ya teman-teman. Kemudian kita simpan. Nah, maka masuk ya untuk Muhammad Hazik. Di sini untuk tombol edit, bisa kita edit mungkin kelasnya, kita buat 9B, kemudian simpan kembali. Nah, jadi untuk bagian tabel data alternatif di sini tampak ya teman-teman, di mana untuk contoh kami mengambil alternatif ada Al-Mahira, Nafiza, Syafiq, dan juga Hazik. Lanjut pada kolom penilaian. Nah, pada kolom penilaian di sini kan nantinya kita ambil contoh saja untuk nilai rata-rata raportnya 89, kemudian untuk sikapnya 85, untuk absensinya mungkin 2, dan juga ekstrakurikulernya ada 2. Nah, setelah itu di mana untuk ketentuannya di bawah sini ya teman-teman. Nah, di bawah sini sudah ada keterangannya untuk masing-masing kriteria. Kemudian kita simpan. Nah, maka akan tersimpan kembali untuk Muhammad Hazik tadi. Nah, lanjut. Selanjutnya ada bobot terlebih dahulu. Bobot sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Bahwasannya untuk W1 atau rata-rata rapot itu ada 35%, sikap 25%, absensi 25%, dan juga ekstrakurikuler 15%. Nah, untuk rankingan, kita hanya tinggal klik mulai. Karena kemarin sudah sempat kami buat untuk 3 contoh lainnya. Nah, jadi tampak ya bahwasannya nilai tertinggi itu ada pada Syafiq, kemudian ada pada Muhammad Hazik untuk yang kedua, yang ketiga ada Nafiza, dan yang keempat ada Al-Mahira. Nah, jadi maka untuk siswa berprestasi menggunakan metode SAW ini dimenangkan oleh Syafiq dengan skor nilai 0,88. Selanjutnya Muhammad Hazik, Nafiza, dan juga Al-Mahira. Jadi sekian untuk implementasi program, di mana untuk listing program sudah kami cantumkan pada makalah. Terima kasih.